Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard summa ilaihi turja'un. Al-ayah. Para pemirsa yang saya hormati dan yang Allah muliakan, alhamdulillah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat takdir serta curahan rahmatnya pada kesempatan ini kita bisa bertemu di udara yang insya Allah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah topik atau sebuah kajian yang diberi judul dengan orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat kelak pada hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu bagian yang pertama harus kita pahami tentang pengertian syafaat. Secara bahasa itu syafaat kita bisa melihat di dalam Al-Quran surat Al-Fajr. Di ayat tersebut Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal fajri walayalin asyri wasyaf'i wal watar. Itu di ayat yang saya bacakan ada kalimat wasyaf'i wal watri. Itu kalimat asyaf'u bisa diterjemahkan penggenap. Kemudian al-witri artinya yang ganjil, maka yang dimaksud kalimat yang tadi al-sya'awasab'u ialah makhluk, al-witru ialah yang maha ganjil, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan menggunakan pendekatan bahasa yang tadi, syafaat itu artinya penggenap. Syafaat ialah penggenap atau orang biasa menerjemahkan syafaat ialah pertolongan. Nah, kemudian ketika muncul satu permasalahan, siapakah orang yang berhak untuk dapat syafaat nanti pada hari kiamat? Nah, maka di sini munculkan berbagai macam pandangan, muncul berbagai macam pendapat tentang siapakah orang yang berwenang untuk memberikan syafaat dan siapa juga orang yang berhak untuk dapat syafaat. Di yang pertama itu syafaat milik siapa dan yang kedua bagi siapa. Nah, tentu masalah ini kita tidak bisa mengarang dengan kehendak kita masing-masing atau dengan pendapat kita, tapi harus mengacu kepada dalil yang ada. Nah, yang pertama kita lihat bagaimana kata Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak menyatakan, kita bongkar bagaimana sabda Rasulullah SAW. Nah, pemirsa yang saya hormati dan yang Allah muliakan, beberapa puluh tahun yang silam saya pernah mendengar salah satu fatwa yang mengatakan bahwa itu syafaat terdapat pada 3 tempat. Itu katanya kan. Saya juga ini kan merupakan dongeng dari orang lain kan. Nah, yang pertama itu syafaat ada pada jenggot ajengan. Saya akan ulangi, ini kan katanya Pak ya. Nah, yang dimaksud ketika ini salah seorang ajengan mereka berjenggot yang cukup lebat sampai panjang, ketika para jamaahnya mereka masuk ke dalam api neraka, maka dengan jenggot yang tadi bisa disyafaatan. Dengan cara nanti kiai yang berjenggot pada hari kiamat akan datang menemui para jamaah yang di dalam api neraka itu, mereka minta tolong semuanya. Ini kiai akan datang dan mencelupkan jenggotnya ke dalam api neraka. Shalom, giriwil, gibrigo, nah nanti akan pindah ke dalam surga. Itu tentang syafaat yang pertama. Garis bawahi cenah gitu kan, tidak ada dalilnya gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, kalaulah bapak dan ibu pernah ngaji, pernah berguru kepada kiai yang tidak berjenggot, tidak perlu khawatir. Itu syafaat masih ada, terletak bukan pada jenggot disebabkan ini penceramah kiai ustadz tidak punya jenggot, maka syafaat tersebut ada pada sorban ajengan. Nah, dengan sorban yang tadi, ketika para jamaah masuk ke dalam api neraka, maka kiai akan datang dengan akan melucuti sorbannya, lalu dicelupkan ke dalam api neraka, maka orang-orang pun akan bergelantungan dan diangkat, dipindahkan ke dalam surganya Allah yang Maha Kuasa. Itu juga sama, la asal laut, tidak ada riwayatnya sama sekali.
Kemudian yang ketiga, katanya juga ini ya, itu syafaat ada pada saku ajengan, pada pesak ajengan, di saku ajengan. Nah yang dimaksud, ini saku ajengan akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat kepada para jamaahnya, apabila para jamaah tersebut mereka memperhatikan isi saku kiai, isi saku ajengan. Nah itu merupakan beberapa pemahaman di kalangan masyarakat tentang siapakah orang yang berhak memberikan syafaat. Ternyata kata cerita yang tadi itu syafaat ada dalam 3 tempat yang tadi. Yang pertama jenggot kiai atau ajengan, yang kedua sorban kiai, dan yang ketiga saku jubah kiai. Nah itu semua merupakan dongeng yang tidak perlu kita sikapi tentang kebenarannya. Sikapilah itu merupakan sebuah cerita yang diada-adakan. Ikhwatu iman yang saya hormati dan yang Allah muliakan, nah kita tengok. Itu di dalam Al-Quran, Allah mengangkat kata-kata syafaat hanya pada 14 tempat dalam Al-Quran. 14 tempat. 5 tempat itu menggunakan kalimat syafaatun dalam arti tidak menggunakan alif dan lam. Mungkin syafaatun, mungkin syafaatin, ini terdapat dalam 5 tempat di dalam Al-Quran. Kemudian 5 lagi, itu masih dalam Al-Quran, menggunakan ada huruf alif lam yang menunjukkan bahwa itu merupakan syafaat yang sudah ditentukan. Maka disebutnya asy-syafa'ah. Kalau yang tadi syafaatun, syafaatin ada 5 tempat. Nah yang keduanya itu ada 5 tempat lagi menggunakan ada imbuhan alif dan lam di permulaannya. Itu menunjukkan bahwa adanya kata-kata al-mu'arraf bilam. Kalau yang tadi kan disebutnya isim yang nakirah. Nah maka jumlah yang tadi 5 tanpa alif lam, 5 ada alif lam, maka jumlahnya menjadi 10 semuanya. Nah yang 4 lagi, itu 3 tempat menggunakan bentuk jama. Kalimatnya supa'u itu kalimatnya, tanpa berhubungan dengan kata-kata domir. Itu hanya 3 tempat. Nah yang satu lagi, bentuk jama kemudian nyambung kepada domir kesananya. Nah 14 ayat di dalam Al-Quran yang mengangkat kata-kata syafaat. Nah kita fokuskan kepada surah Az-Zumar ayat yang ke-44. Nah di Az-Zumar 44 ketika orang mengatakan bahwa ada beberapa manusia di kalangan manusia, mungkin para wali, mungkin jekot ajengan, mungkin sorban ajengan, itu mereka punya syafaat. Maka Allah memberikan bantahan kepada mereka. Ini bantahan kepada mereka, dulu pada zaman jahiliyah, itu orang-orang mereka beranggapan bahwa patung-patung yang mereka sembah pada saat itu, mereka merupakan makhluk yang dulunya mereka merupakan orang-orang yang soleh, merupakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa, dan tentulah mereka merupakan makhluk yang paling pantas untuk memberikan syafaat kepada mereka nanti pada hari kiamat. Allah memberikan bantahan. Nah ini semua diabadikan dalam Az-Zumar ayat yang ke-44. Qul kata Allah, Muhammad jawablah kepada mereka. Lillahi syafa'atu jami'an kata Allah. Mula milik Allah lah. Kepunyaan Allah lah semua syafaat. Tidak ada orang yang punya syafaat kecuali milik Allah yang Maha Kuasa. Bukan milik yang lainnya. Jangankan para wali, jangankan sorban ajengan yang telah lapuk, jangankan jenggot ajengan yang tidak jelas itu tentang keteraturannya, bahkan ternyata para nabi pun mereka tidak punya syafaat tanpa izin Allah yang Maha Kuasa. Nah kalimat yang tadi muncul kan kata-kata lillahi syafa'atu jami'ah. Di ayat yang tadi menggunakan huruf alif dan lam di permukaannya, yang menunjukkan bahwa itu jelas syafaat bukan milik yang lainnya, tapi milik Allah yang Maha Kuasa, bukan milik para nabi, bukan milik para wali, bukan milik para kiai, apalagi milik benda-benda yang mati. Maka yakinkan syafaat mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Az-Zumar ayat yang ke-44. Namun demikian, perlu kita tengok lagi beberapa riwayat. Bukankah dalam satu hadis Nabi pernah bersabda? Nabi pernah bersabda kepada para sahabat menurut sahabat Jabir bin Abdullah yang dicatat oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, Man yasma'u nida, barang siapa yang mendengar adzan dikumandangkan, barang siapa yang berdoa, man qala, barang siapa yang berdoa hina yasma'u nida, ketika adzan dikumandangkan,
Adzan dikumandangkan, dia merespon dengan kata-kata yang sama. Kata muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai ke akhir muadzin mengatakan kata-kata adzan yang tadi. Hanya dua hayya ala yang berbeda. Yang pertama hayya ala sholat, kedua hayya ala falah. Maka kita merespon dengan kata-kata la haula wa la quwata illa billah. Titik. Dan memakai tambahan hil alil adim. Tanpa menggunakan tambahan yang tadi. Ketika muadzin mengucapkan kata-kata hayya ala sholah atau hayya ala falah, maka kita respon dengan kalimat la haula wa la quwata illa billah. Beres muadzin mengumandangkan kata-kata adzan yang tadi, kemudian kita mendoa dengan doa yang Nabi ajarkan, Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassolatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqama mahmudanil ladzi wa anta. Titik sampai di sana. Dia tidak ada tambahan, tidak ada. Nah, orang-orang di kita suka menambahkan. Ada orang yang menambahkan di pertamanya ada kata-kata ati Sayyidana Muhammad. Hadis yang manapun tidak ada yang mengatakan munculnya kata-kata yang tadi tidak ada. Di ujung juga orang suka menambahkan dengan kalimat innaka la tukhliful mi'ad. Itu semua tidak terdapat dalam hadis riwayat yang manapun juga. Itu hanya merupakan tambahan di kalangan umat Islam. Nah, sementara kita, karena kita merasa yakin apapun yang Nabi ajarkan itu merupakan kalimat yang hebat, merupakan kalimat yang telah sempurna, kenapa dibutuhkan lagi penambahan-penambahan yang lainnya? Logikanya, orang yang suka menambah kepada apa yang Nabi ajarkan, berarti dia secara tersirat menyatakan bahwa apapun yang Nabi ajarkan belum utuh dan belum sempurna. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kita sekarang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah. Apapun yang Nabi sabdakan itu merupakan bagian dari wahyu Allah yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diperkenankan kita untuk menambah atau mengurangi, maka ucapkanlah doa apapun yang Nabi ajarkan. Contoh doa ketika beres adzan dikumandangkan. Para pemirsa yang saya hormati dan yang Allah muliakan, kita rinci doa yang tadi. Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassolatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqama mahmudanil ladzi wa anta. Nah, Nabi memberikan jaminan. Kata Rasulullah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Halat lahu, kata Nabi. Maka dia halal, dia berhak untuk mendapatkan syafaat dariku nanti pada hari kiamat. Nah, lalu kita berpikir sekarang, bukan kata Az-Zumar 44 yang mengatakan Muhammad katakan syafaat sebenarnya mutlak milik Allah yang Maha Kuasa. Tapi muncul hadis yang tadi dan Nabi menyabdakan, barang siapa yang berdoa ketika dan dikumandangkan, ini kata Rasulullah, maka Nabi memberikan satu jaminan, dia berhak untuk mendapatkan syafaat dariku nanti pada hari kiamat. Ini kan izin Allah. Ini kan izin Allah. Allah akan mendelegasikan syafaat yang dia miliki secara mutlak, secara utuh kepada hambanya, utusan Allah yang diizinkan. Siapa di antaranya? Ternyata Nabi yang terakhir ialah Nabi Muhammad SAW. Beliau yang berhak untuk menyampaikan syafaat kepada umatnya pada hari kiamat. Nah, kita pahami tentang konten doa yang tadi. Seluruh doa, semuanya untuk orang yang memintanya. Contoh, kita berdoa ketika akan makan. Di sana ada kalimat, ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaqtana wa qina azabannar. Dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Siapa kami? Kami yang mengucapkannya. Contoh yang kedua, masuk ke dalam masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah bagi aku. Nah, maka pada hakikatnya, itu seluruh doa ditujukan kebaikannya untuk orang yang berdoa. Bandingkan dengan doa ba'da adzan. Ada enggak itu kebaikannya untuk orang yang berdoa? Tidak ada. Itu semua ternyata untuk Kanjeng Nabi semuanya. Silakan kalimat yang mana.
Dalam doa habis ketika adzan dikumandangkan, itu doanya nggak ada satupun kebaikan yang diberikan untuk orang yang bersangkutan, semua untuk Rasulullah SAW. Kita buktikan sekarang. Allahumma ya Allah, Rabba hadihi da'wati tamah, yang mengurus seruan ini yang sempurna. Itu kan menyanjung, memuji kepada Allah yang Maha Kuasa. Allahumma Rabba hadihi da'wati tamah wassolatil qa'imah, dan salat yang akan didirikan. Allah pengurus doa yang sempurna, salat yang akan didirikan. Yang ketiganya, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikanlah kepada Kangjeng Nabi Muhammad wasilah dan fadilah, karunia dan keutamaannya. Ati Muhammad wasilata wal fadilah. Yang keempat, wab'ashu maqama mahmudanil ladzi wa anta, dan tempatkanlah dia dan bangkitkanlah dia di tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan untuk beliau. Mana untuk kita? Tidak ada untuk kita. Tidak ada. Padahal semua doa yang kita sampaikan kepada Allah, itu semua kebaikan ditujukan untuk orang yang memintanya. Doa mau tidur, doa bangun tidur, ketika akan masuk ke dalam zaman, ketika keluar dari zaman, gufronaka, pengampunanmu yang aku harapkan. Semuanya untuk orang yang berdoa. Tapi habis adzan, ternyata itu semuanya ditujukan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Mana bagian untuk kita? Nah, karena Nabi cerdas, Nabi dapat wahyu, Nabi memberikan satu jaminan, barang siapa yang berdoa ketika adzan dikumandangkan, ini kalimatnya, maka Nabi memberikan satu jaminan, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Itu jaminan Rasul kepada kita. Maka dia sangat berhak untuk mendapatkan syafaat dariku nanti pada hari kiamat. Ini kebaikan buat kita yang senantiasa memohon kepada Allah, yang kita panjatkan ketika beres suara adzan dikumandangkan. Nah, sekarang muncul pertanyaan, adzan yang mana yang kita jawab? Apakah semuanya? Karena sekarang kan banyak orang yang punya HP tidak satu. Di HP-nya disetting ada suara adzan, ya. Pakai jaket yang banyak sakunya. Di bagian depan ada 6 saku, semuanya isi HP semuanya. Tekagokak na tongong ayah di depan pakai laptop di samping. Itu di setting semuanya. Ketika datang waktu duhur itu adzan kan, HP di sini baru Allahu Akbar, di sini belum mulai, di sini belum. Sampai ke setiap HP-nya mengumandangkan suara adzan. Adzan yang mana yang dijawab oleh orang yang mau HP ke mana yang tadi? Apakah semuanya? Ditambah lagi di layar kaca orang juga beradzan. Di masjid juga orang melaksanakan adzan. Ini adzan yang mana yang kita jawab? Apakah semuanya? Nah, tentu tidak semuanya. Adzan yang kita jawab, nah kita pahami tentang seruan kalimat hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Oh, berarti itu muadzin mengajak kepada kita untuk mendirikan ibadah sholat. Berarti adzan yang kita jawab, adzan yang kita respon ialah adzan yang dengan adzan ini aku terpanggil untuk sholat secara berjamaah. Itu kata kuncinya di sana. Bukan semuanya, bukan. Yang paling lucu, ketika orang-orang melaksanakan rapat dari pukul 8 sampai mentas setelah duhur, orang-orang juga masih rapat untuk menuntaskan berbagai macam permasalahan. Ketika adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, kata pimpinan rapat, para peserta rapat atau para musyawirin, kita hentikan beberapa saat karena adzan lagi dikumandangkan. Diam semuanya, mendengarkan orang yang beradzan. Adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, mereka menjawab, Allahu Akbar. Semuanya seperti itu, ya. Nah, kemudian setelah beres adzan dikumandangkan, kata pimpinan rapat, dia mengatakan begini, ya, karena adzan sudah beres, rapat kita lanjutkan. Itu orang beradzan bukan untuk menghentikan rapat dan dilanjutkan lagi, bukan itu maknanya. Responnya bukan dengan sebatas kata-kata. Ketika adzan dikumandangkan, maka yang paling hebat bukan menghentikan dan duduk di kursi rapat yang tadi, bukan. Begitu adzan dikumandangkan, mereka tuh berdiri semuanya, langsung berangkat ke kamar,
langsung berangkat ke kamar mandi, berangkat ke tempat untuk berwudu. Tujuannya apa? Melaksanakan panggilan. Hanya Allah salat, balik ke salat, langsung berangkat. Itu orang yang hebat seperti itu. Tapi kan rapat belum beres. Iya, apakah tidak ada waktu nanti? Setelah sholat, kita rapat dilanjutkan. Ada kan kata-kata maksiat kan? Bukan soliskan itu ya. Ada orang menyingkatnya soliskan atau maksiat kan. Itu kalau soliskan, sholat, istirahat, makan. Kalau maksiat, ya makan dulu kan. Makan, istirahat, sholat. Itu yang paling Nabi contohkan ya. Jangan kita melaksanakan sholat ketika makanan telah disediakan. Maka sebaiknya harus maksiat, jangan soliskan. Ketika orang mengadakan acara rapat, ya maksiat itu lebih diutamakan ya. Begitu akan masuk waktu. Kita maksiat dulu. Apa maksiatnya? Makan, kemudian istirahat, lalu sholat. Khusyuk sholat kita. Karena kita sudah istirahat, kita juga sudah makan. Tinggal sekarang sholat, bukan soliskan. Sholat heula, istirahat, nanti makan. Ketika sholat, ingat karena istirahat. Ketika sholat, ingat karena makan. Tidak akan khusyuk orang seperti itu. Sebaiknya maksiat, bukan soliskan sebaiknya. Nah, para pemirsa yang saya hormati dan yang Allah muliakan, kembali kepada yang tadi. Saya juga sering mengalami hal yang serupa yang tadi ya. Ketika orang-orang mengadakan acara kegiatan musyawarah, adzan dikumandangkan karena tempat musyawarahnya berdekatan dengan masjid. Contoh di Taipei kan, atau pesantren 84 Ciganitri. Ketika musyawarah berlanjut, kemudian adzan dikumandangkan, sering kali terjadi, kata pimpinan rapat, ya kita cut beberapa saat untuk menghargai orang yang adzan. Menghargai muadzin, bukan diam beberapa saat, tapi tutup itu rapat, kita cut dulu untuk melaksanakan panggilan sholat secara berjamaah. Itu orang yang hebat seperti itu. Itu kan ada di agendanya. Ada di agendanya. Misalnya agenda rapat pada hari ini, poin 1 ini, 2 ini, 3 ini. Yang keempatnya kita maksiat dulu kan, maka istirahat dan sholat. Nah itu lebih hebat kan seperti itu. Jangan ada pelanggaran, rapat kita laksanakan, ada dikumandangkan, kita hanya diam beberapa saat, beres ada dikumandangkan, rapat pun dilanjutkan. Yang hebat, rapat di-cut dulu, kita sholat dan berikutnya. Itu orang yang menghargai kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di sana kalimat, hayya ala sholat, mari kita sholat. Nah jadi pada dasarnya, adzan yang kita jawab ialah adzan yang dengan muadzin ini, dengan adzan ini aku terpanggil untuk melaksanakan ibadah sholat. Seluruh kegiatan kita tinggalkan. Bapak dan ibu pulang ngantor. Di tempat kerja, pulang ke rumah pukul 16:30 menit. Pada masa-masa belum COVID-19, jalanan begitu macet. Sampai di rumah, begitu masuk kendaraan ke garasi, mungkin motor, mungkin mobil, adzan pun dikumandangkan, kita terdengar oleh kita. Masuk ke rumah, kita duduk, istirahat, mendengarkan adzan yang dikumandangkan. Dijawab oleh kita. Kita berdoa adzan yang tadi. Namun ternyata kita tidak berangkat ke masjid. Itu seakan-akan tidak ada gayung yang bersambutnya. Harusnya ketika adzan dikumandangkan, kita berwudu berangkat ke masjid. Maka di sanalah terdapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti pada hari kiamat. Seperti itu murah, Pak. Hanya mudah dan tidak bergantung kepada kita. Jadi permasalahan siap enggak kita untuk menjemput syafaat yang Nabi janjikan? Yang pertama Allah mengatakan, Muhammad katakan kepada mereka, semua syafaat mutlak milik Allah yang Maha Kuasa. Nah, Nabi menerima kewenangan dari Allah. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berdoa ketika adzan dikumandangkan, Allahumma rabbah didakwati tamah sampai kata mat, maka kata Rasulullah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat dariku nanti pada hari kiamat. Itu yang pertama. Berarti kesimpulannya orang ini berhak dapat syafaat ialah mereka yang senantiasa memakmurkan masjid. Itu kan pada dasarnya, Pak. Bukan yang lainnya. Jangan tuh sampai orang berlomba untuk mendirikan masjid tapi mereka nggak memperhatikan tentang kemakmurannya. Mendirikan masjid bisa tuntas hanya dalam waktu sekian bulan, tapi memakmurkannya itu sepanjang masa. Nah, maka disinilah bagaimana upaya kita, orang yang punya uang mendirikan masjid, maka perhatikan juga tentang cara memakmurkannya.
Memang juga tidak sedikit kan orang yang berduit mendirikan masjid terus beres tanpa ada perhatian lagi. Masyarakat segitu mereka masih kebingungan untuk membangunkan masjid, mengadakan pendidikan di masjid untuk anak usia dini. Nyuruh orang untuk mengajarnya, uang tidak punya. Masa orang yang ngajar dia sangkanya sebagai malaikat yang tidak butuh makan dan minum? Ini kan perlu diperhatikan. Bagaimana untuk memperhatikan ma'isyah atau kehidupan orang-orang yang mengajar di masjid Allah yang Maha Kuasa. Nah, maka ini orang-orang yang berduit jangan hanya berpikir untuk sebatas memberikan bangunan fisik masjidnya, tapi perhatikan juga masalah mentalitasnya. Perhatikan juga masalah kebersihannya, masalah memamurkannya. Jangan terlalu mengandalkan pada orang sekitar, karena orang sekitar mungkin mereka tidak punya biaya untuk memamurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bagian yang pertama tentang siapa orang yang berhak dapat syafaat dari Allah kelak pada hari kiamat. Yang kedua sekarang, di dalam hadis Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, kata Rasul begini, Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi, karena Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat pertolongan kepada para sahabatnya, bukan kepada para pembacanya. Nah, jangan kita keliru. Hadis yang tadi mengatakan, awal perintahnya Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Quran. Bacalah kalian oleh Al-Quran. Fa'innahu, karena sesungguhnya Quran itu ya'ti yaumil qiyamah, akan datang pada hari kiamat syafi'an, akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat bagi siapa? Bukan li kiro'ihi, bukan li kuro'ihi, bukan li hupadihi, tapi li ashabihi, bagi sahabat-sahabat Al-Quran. Nah, selama ini apakah kita termasuk penghafal Quran? Apakah kita termasuk pembaca Al-Quran? Apakah kita termasuk pemaham Al-Quran tanpa diamalkan sedikit pun? Sehebat apapun orang menghafal Quran sampai hafal 30 juz Al-Quran, namun ternyata isi Al-Quran, ruh Al-Quran tidak menjadikan ruh dalam kehidupan sehari-hari dia. Ketika berucap, biasa berbohong. Ketika dia berjanji, diingkari. Ketika diberikan amanat, dia mengkhianat. Padahal dia termasuk orang yang hafal Quran. Itu tidak termasuk li ashabi, tidak termasuk. Sahabat Al-Quran bukan sebatas pembaca Al-Quran. Sahabat Al-Quran bukan sebatas pembaca atau penghafal Quran. Tapi mereka cenderung lebih memahami dan mengamalkan isi Al-Quran. Pas ketika Aisyah ditanya oleh muridnya tentang akhlak Rasulullah SAW. Apa yang Aisyah jawab? Ternyata Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasul ialah Al-Quran. Dia Nabi berakidahnya sangat hanif, lurus, tidak ada kemusyrikan. Apapun yang Nabi amalkan, ikhlas karena Allah yang Maha Kuasa. Ketika Nabi berucap benar semuanya, itu merupakan kandungan-kandungan dalam Al-Quran. Ketika seseorang pandai membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, hafal sampai sekian juz Al-Quran, tapi ternyata kehidupan dalam masyarakat dengan tetangga dia tidak baik. Kalau dia misalnya seorang dosen misalnya, senantiasa memberikan perkara-perkara yang tidak meyakinkan bagi para mahasiswanya, atau Anda selaku mahasiswa sopan kepada dosen, itu pun termasuk bukan sahabat Al-Quran. Sahabat Quran ialah mereka yang senantiasa melaksanakan. Kepada orang yang lemah, dia menyantuni. Kepada orang yang lebih hebat, dia menghormat. Apapun yang dikatakan Al-Quran, apapun yang Nabi contohkan, maka siap untuk mengamalkan. Itulah merupakan cerminan sahabat-sahabat Al-Quran. Nah, maka Nabi memberikan janji kepada kita semua. Langkah yang pertama, bacalah Al-Quran. Dasarnya apa? Karena Quran nanti pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat li ashabihi. Catat oleh kita, li ashabihi, bukan li hufadihi, bukan li kuroihi, tapi li ashabihi, bagi para sahabat-sahabat Al-Quran. Sahabat Quran ialah mereka yang membaca, mereka yang memahami, dan mereka yang mengamalkan.
Tidak mungkin mengamalkan tanpa paham. Tidak mungkin paham tanpa membaca. Tidak mungkin dia mampu membaca lamun teu ngarti kana bahasa Arab. Nah, maka 3 macam ini perlu kita laksanakan, mulai dari membaca meningkat kepada paham, meningkat kepada pengamalan. Itulah yang termasuk kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Pemirsa yang budiman, yang saya hormati dan yang Allah muliakan, maka 2 macam yang tadi mari kita berlomba untuk mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Secara sederhana, makmurkanlah masjid dengan berbagai macam kegiatan yang di dalamnya niatnya satu, li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah. Dengan cara apa? Dengan cara pahami Al-Quran untuk diamalkan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keringanan kepada kita, kemudahan kepada kita untuk memahami isi Al-Quran guna diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja. Apapun yang kita amalkan selama ini, harapan kita sama, semoga menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aqulu qouli hadza wasbali walakum Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.